Siap mengakhiri tahun 2023 jemaat di sisi, katakan yes. Yes. Katakan haleluya. Semua bertepuk tangan boleh di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak sambil lihat kiri kanan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak gemerlap. Lambaikan tangannya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Amin. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Haleluya. Sekali lagi sambil tengok kiri kanan. Kami datang bawa pujian. Suami istri boleh lihat-lihatan. Satukan suara dan nyanyi. Saya belum lihat loh. Saling tengok-tengokan. Katakan kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan. Sekali lagi saya mau dengar suara jemaat. Kami datang. Kami datang. Ya. Amin. Satukan. Sekali lagi jemaat saja, kami datang. Kami datang bawa pujian. Amin. Sama-sama katakan Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, Gloria. Yes. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Katakan semua bertepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Sekali lagi satu iman, satu suara, katakan kepada Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak. Sekali lagi lambaikan tangannya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Yes. Gloria, Gloria.
puji Dia, Gloria, haleluya. Bersuka cita memuji Tuhan, amin. Masih mau bernyanyi bagi Tuhan, katakan haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha, siapa namanya? Yesus, Yesus, Yesus nama. Puji Hosana, puji Hosana, amin. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, ya ya ya. Oh, 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 oh. Puji Hosana, mulia nama. Saya mau dengar suara wanita saja, katakan mari. Para pria boleh bertepuk tangan. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, amin. Dia yang maha kuat, siapa namanya? Sekarang gantian para kaum bapak, para pria, wanita bertepuk tangan. Mari, amin. Mana suaranya kaum bapak? Malu-malu nih. Dia siapa namanya? Mari sama-sama katakan puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, oh, oh, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, ya 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 ya. Oh, 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 oh. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, ya puji Hosana, mulia namanya. Kami mau mengakhiri tahun ini dengan sukacita. Puji Hosana, oh, 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 oh. Jemaat di sisi, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, amin. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia nama, sekali lagi, mulia namanya. Kasih tepuk tangan buat Yesus, katakan haleluya. Katakan Hosana. Kasih tepuk tangan 1 detik buat Tuhan kita yang dahsyat. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Wow, Tuhan kita dahsyat, amin. Janji tetap setia mengikut Tuhan, amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi coba tengok kiri kanan, adakah wajah-wajah yang bersuka cita mengakhiri tahun ini, amin. Apapun yang terjadi kita harus bersuka cita, amin. Ada THR atau enggak, tetap bersuka cita, amin. Katakan haleluya.
Karena kita percaya Tuhan akan pelihara hidup orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Sebab firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan, bukan kepada Pak Steve, tapi hanya kepada Tuhan. Bukan kepada Bu Evi, tapi hanya kepada Tuhan. Amin. Mau janji sama Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita mau akhiri tahun ini dengan bersuka cita. Amin. Kalau sampai hari ini kita ada semua karena Tuhan. Saya percaya dari bulan Januari sampai bulan Desember enggak mudah bagi setiap kita menjalani setahun ini. Amin. Semua karena kasih karunia Tuhan. Bahkan ada begitu banyak teman-teman kita ya Bu Evi, mungkin menjual Tuhan Yesus hanya untuk jabatan. Saya dan Pak Ferry tahu ada teman lama kita, mereka menjual Tuhan Yesus hanya untuk uang, Bapak Ibu Saudara, hanya untuk jabatan. Sekali lagi kasih senyum kiri kanan kalau kamu bisa bertahan. Kamu hebat karena Tuhan kita hebat. Ya, 2024 kita akan melangkah bersama, semakin setia, semakin cinta sama Tuhan. Amin. Enggak ada lagi terdengar jemaat di sisi meninggalkan Tuhan, yang menjual Tuhan. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Siapkan hatimu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami cuma bilang terima kasih Tuhan Yesus. Buat suami, buat istri, buat anak-anak, pekerjaan, pelayanan, buat kesehatan. Kami tahu gak mudah melaluinya sepanjang tahun ini. Tapi kami sungguh melihat Allah Immanuel yang telah lahir di hati kami, lahir bagi dunia, menyertai hidup kami. Firman-Mu berkata bahwa Engkau akan menyertai kami, bukan sampai hanya untuk selama-lamanya, namun sampai berkesudahannya Engkau akan menyertai kami. Kami bawa hati kami, hidup kami. Kami kembali merenungkan cinta Tuhan. Begitu banyak yang kami kejar, kami nikmati, kami alami. Tuhan tolong kami. Tuhan sudah tolong kami 2023 ini, kami percaya besok kami akan melangkah 2024. Tuhan akan tolong kami supaya hidup kami semakin serupa dengan gambaran Kristus. Bukan hanya sekedar hadir sebagai rutinitas di dalam gereja, mengikuti keagamawian, tapi kami boleh mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan dalam setiap momen hidup kami bersekutu kepada Tuhan. Kami diubahkan sama Tuhan. Tidak ada kata terlambat bagi setiap kami memberi hati kami, hidup kami kepada Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Sampai Engkau datang kedua kalinya, tolong hidup kami supaya tidak bercacat di hadapan-Mu, Yesus. Bahkan kami sepakat berkata siang hari ini kami siap menjadi pelaku-pelaku firman ya Tuhan. Hiralamayasa, hiralamayalamu. Amin, 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 amin. Oh, haleluya. Hiralamayasi, kinalamayalamu. Haleluya. Semakin intim di hadapan-Mu Tuhan. Hiralamayasa. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di
karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaanmu segalanya, hadirmu Tuhan, hadirmu di hidup, terutama dalam hidup kami, terutama penyertaanmu Tuhan, penyertaanmu, kami janji segalanya bagiku. Oh, hadirmu di hidupku, terutama anugerahmu, anugerahmu. Amin. Anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, amin. Anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, mari sambil-sambil bangkit berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Anugerahmu, semua karena anugerah, semua karena anugerahmu. Amin Tuhan, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Sembah Dia, Syakalamalamalayasa. Semua karena anugerah dalam hidup kami, semua karena kebaikan Tuhan kami bisa ada, kami bisa hidup, semua karena-Mu. Haleluya. Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau baik, tiada yang seperti Engkau. Oh, haleluya. Mari sembah Dia, Bapak Ibu Saudara, sembah Dia. Bersyukur buat kebaikannya, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Urialalama syikiralabalaba. Lalu panjang dan luasnya kebaikan Tuhan. Haleluya. Syakaralabalabalabalabalabalaba.
Tuhan. Semua karena anugerah. Biar jemaat Tuhan saja katakan pujian ini. Bukan karena dari hatimu Bapak Ibu Saudara, anugerah cukup bagi setiap kami Tuhan. Sekali lagi umat Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk tahun ini Tuhan. Semua karena anugerah, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi sama Tuhan Yesus. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanmu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih tepuk tangan yang dahsyat, katakan haleluya. Jemaat dipersilakan dulu. Mari kita berdoa. Mari siapkan hatimu untuk menerima firman Tuhan. Dengarkan baik-baik dan lakukanlah baik-baik. Umat-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua. Berkati hamba-Mu. Beri hamba kekuatan kesehatan Tuhan. Kesanggupan ya Roh Kudus. Hamba berdoa biar Roh Kudus Tuhan yang berkata-kata, menerjemahkan, memberi pengertian bagi setiap kami. Dan Roh Kudus yang sama memampukan kami untuk sanggup melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya.
Apa kabar semuanya? Ya, puji Tuhan. Selalu luar biasa ya jemaat di sisi ini. Ya, suara saya agak berdendang-dendang dikit ya. Apa-apa ya. Karena memang ya mungkin saya kecapean di Manado. Jadi ya begitulah. Ya, tadi malam baru turun, udah malam kecapean. Ya, ada 3 besar acara yang saya lakukan di sana. Yang pertama kunjungi makam papa saya. Yang kedua pastinya beribadah. Yang ketiga jumpa fans. Nah itu. Nah jumpa fans ini yang bikin saya itu nggak tidur saudara. Kalau mereka datang ke rumah udah malam, mau diusir nggak enak. Ngobrol terus. Mungkin kangen ya, wajar. Kalau saya ke rumah mereka, sama saudara. Nggak dikasih pulang. Mama saya sampai telepon. Sampai saya bilang, "Ma, kayak anak TK aja saya ini. Telepon mulu suruh pulang." Gitu ya. Nah itulah kegiatan-kegiatan saya di sana. Ya, bersyukur walaupun singkat 5-6 hari saya boleh ada kembali di tempat ini bersama-sama dengan jemaat di sisi yang luar biasa. Amin. Baik. Tema kita pada pagi hari ini yaitu yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Aduh. Itu ya. Ada seorang ibu lagi ngamati proses metamorfosis dari kupu-kupu ya. Ketika dia menjadi kepompong, ibu ini lihat-lihat kok gerak-gerak begitu ya kepompongnya. Akhirnya dia itu greget. Dia tunggu kapan keluarnya ini kupu-kupu ini gitu ya. Tapi dengan sabar dia tunggu. Tapi lama juga ternyata keluar. Akhirnya di dalam hatinya berkata, kayaknya perlu saya bantu ini gitu ya. Akhirnya dengan tanpa lama-lama dia membantu merobek kepompongnya itu dan akhirnya kupu-kupu itu keluar. Tapi ketika kupu-kupu itu keluar, dia terjatuh. Dia nggak bisa terbang. Akhirnya ibu ini menyesal. Gitu ya. Karena kupu-kupu yang indah itu nggak bisa terbang. Nah ternyata ketika dia menggeliat di dalam untuk keluar kupu-kupu itu adalah suatu usaha, itu adalah suatu perjuangan dia melatih badannya, melatih sayapnya supaya kuat. Gitu ya. Supaya kuat. Jadi dengan proses yang begitu lama dia berusaha dan ketika dia keluar dia bisa terbang. Menjadi kupu-kupu yang indah. Gitu ya. Nah, apa yang saya mau katakan di sini? Poinnya adalah terkadang kita itu nggak sabar dengan sebuah proses. Ya, kita maunya cepat. Ya kan? Kita mau semuanya instan. Kalau bisa saya berubah cepat. Kita bukan Superman, kita bukan Satria Baja Hitam, ya, atau pahlawan-pahlawan super lainnya yang bisa berubah dalam sekejap. Tidak, saudara. Nah, bagaimana supaya perubahan itu bisa terjadi dalam hidup kita? Kita melihat satu perubahan itu satu proses dalam hidup kita. Mari kita membaca firman Tuhan. Dalam Filipi pasal 3. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Dan 2 Korintus 5 ayat 17. Mari kita membacakan. Karena hari ini sudah hari terakhir di tahun 2023. Mari kita membaca ayat 1 ya. Jadi itu kan ada 1A, 1B. Ayat 1 itu dibacakan oleh Bapak Ibu Saudara yang ulang tahunnya tanggal genap. Ya. Ayat 2 itu dibacakan oleh Bapak Ibu Saudara
yang ulang tahunnya tanggal ganjil. Ada yang bingung? Gak ada ya? Bingung, oke. Jadi kita mulai dari ulang tahun tanggal berapa ini? Nah itu kok ada yang bilang ganjil lagi ya kan? Tanggal genap dong Bu. Ya. Oke, 2, 2, 3 silakan. Hanya saudara-saudaraku, cita dalam nama Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu, tidaklah berat bagiku dan memberi pengertian kepadamu. Tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Pada ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, Bani asli, pendirian antara hukum Taurat, aku orang Farisi. Namun segala sesuatu gua anggap rugi karena Tuhan menemukan sesuatu yang mengambil sampah supaya aku memperoleh Kristus. Akhirnya beroleh komentar di antara orang mati. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 2 Korintus 5 ayat 17, saya bacakan buat kita semua. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita berbicara tema ini, yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Nah, ini kan secara umum kita bisa pahami ini bahwa ada terjadi satu pergeseran, ada satu perpindahan ya dari pola pikir, dari cara hidup yang lama kepada cara dan pola pikir yang baru. Sebagai orang yang di dalam Tuhan, saya asumsikan kita ini adalah orang-orang yang sudah mengalami ciptaan baru di dalam Tuhan. Amin. Adalah orang-orang yang sudah mengalami kelahiran kembali. Orang-orang yang sudah mengalami pertobatan di dalam Tuhan. Lahir baru di dalam Kristus. Karena kalau kita berbicara ciptaan baru, itu berbicara kita ini sudah menjadi orang yang baru di dalam Tuhan. Kita ini bukan orang Kristen yang dari dulu, yang dari kecil, yang keturunan kakek, nenek, opa, oma, mama, papa kita itu Kristen. Yang dari kecil Kristen. Bukan itu. Tetapi orang yang sudah mengalami Kristus, orang yang mengalami pembaruan di dalam hidup dia melalui kuasa Roh Kudus, sehingga dia itu menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Atau artinya orang yang sudah hidup baru, orang yang sudah mengalami ciptaan baru di dalam Tuhan. Sehingga orang yang sudah di dalam
ciptaan Tuhan yang baru itu, yang lama sudah berlalu. Sudah selesai. Yang baru itu sudah datang. Nah, berkaca dari firman Tuhan pada pagi hari ini, maka penting bagi kita melihat apa sebenarnya ciptaan baru. Atau apa sesungguhnya yang baru itu yang datang, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah perubahan pola pikir. Mari kita buka di dalam Filipi tadi, ya, pasal 3 ayat 7 sampai 8a. Ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Jadi ini adalah perubahan pola pikir, saudara. Jadi orang yang hidup baru sebagai ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru yang datang itu adalah yang pertama itu perubahan pola pikir, saudara. Paulus mengatakan bahwa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, apa itu keuntungan bagi Paulus? Yaitu ayat 1 yang kita baca sampai ayat yang ke-6. Itu suatu keuntungan bagi Paulus. Dia seorang Farisi. Kalau kita berbicara sebagai orang Farisi, itu adalah orang yang sangat-sangat setia terhadap hukum Taurat. Tidak bercela, tidak bercacat. Dia punya jabatan, dia punya kuasa. Dia orang Ibrani asli dari suku Benyamin, saudara. Apa yang tidak dibanggakan dari seorang Paulus terhadap personalitinya dia? Segala kapasitas yang dia punya. Pada zaman itu sesuatu yang membanggakan. Pada saat itu sesuatu yang menguntungkan bagi seorang Rasul Paulus. Dia punya jabatan, dia populer. Dia menyaksikan, dia melihat ketika Stefanus itu dibunuh. Dia sangat terkenal pada saat itu. Orang yang memiliki jabatan itu tidak mudah untuk melepaskan jabatannya itu kalau bukan panggilan yang nyata dalam Tuhan. Apa yang merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena mengenal Tuhan itu lebih mulia daripada semuanya itu. Daripada semua keuntungan-keuntungan yang dimiliki oleh Paulus. Segala kapasitas yang dia punya itu lebih mulia dari semuanya itu. Bahkan Paulus bilang, aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kita tidak bisa memperoleh Tuhan, kita tidak bisa hidup di dalam Tuhan. Kita tidak bisa bilang memiliki Kristus di dalam hidup kita kalau kita masih memiliki sampah di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Yaitu kehidupan masa lalu kita. Hidup yang lama kita. Tidak mungkin kita memakai baju baru tanpa menanggalkan baju yang lama. Gak bisa. Jadi itu benar-benar kita harus tanggalkan. Paulus menganggapnya itu sebagai sesuatu yang sampah walaupun itu suatu keuntungan bagi dia secara pribadi. Tapi dia lepaskan semuanya itu. Supaya aku memperoleh Kristus. Sebagai orang percaya, sebagai orang ciptaan baru di dalam Tuhan. Kita tidak bisa hidup di dalam Tuhan. Kalau masih ada hal-hal yang belum kita selesaikan di dalam diri kita. Kehidupan masa lalu. Berkali-kali Well bilang ini tanggal 31. Hari terakhir di tahun ini. Jangan-jangan masih ada keluarga yang saling marahan.
Jangan-jangan masih ada tetangga sama tetangga masih saling marahan. Jangan-jangan masih ada teman-teman yang saling marahan, masih cuek. Orang Manado bilang baku feyem. Ini anak baku tegor, ya, cuek, gak peduli. Bapak Ibu, ini sudah tanggal 31. Saya ingatkan lagi, kita sudah melewati Natal. Kalau ada saudara yang baku feyem, yang gak saling tegur, nah ini bukan yang baru, ini yang lama ini. Ini yang sampah, saudara, yang harus diselesaikan. Sampah yang harus dibersihkan. Enggak bisa kita memasuki tahun yang baru dengan pakaian yang lama, saudara. Bukan saya suruh beli baju baru ya, bukan itu maksudnya ya. Artinya kehidupan kita itu harus bersih di dalam Tuhan. Tuhan tahu setiap kita yang ada di tempat ini termasuk saya. Ada yang masih baku feyem dengan saudara di sini? Nggak baku tegur kakak adik? Hah? Nanti maju ke depan kita doakan. Pulang langsung berdamai. Oh, serius saya. Serius. Ada di sini? Yang nggak baku tegur dengan rekan kerja? Sonde ada. Sonde ada di dalam tapi di luar banyak. Ayo. Jujur. Jujur. Sonde ada. Aman ya. Memang jemaat isi seng ada lawang nih memang. Luar biasa. Puji Tuhan. Ya, itu pengakuan Bapak Ibu itu Tuhan catat. Ya, Tuhan tahu. Harus bereskan semua. Udah mau selesai. Jangan tahun berganti tahun. Kita masih aja yang bakalai dengan saudara. Hah? Aduh. Tapi setiap minggu hadir ke gereja. Ini orang Kristen macam apa ini begini? Tidak ada pengampunan. Tidak mau mengasihi. Jangan Bapak Ibu. Arti kita itu hidup di masa lalu kita. Belum beres. Kita itu belum masuk golongan ciptaan baru di dalam Tuhan. Ya. Itu yang pertama. Jadi apa yang baru? Yang baru datang itu apa? Ayat 10, ayat 11. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, sebagai aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, yang baru yang datang itu apa? Yang pertama adalah perubahan pola berpikir. Yang kedua adalah bagaimana cara kita mengenal Tuhan. Itu penting dalam hidup kita. Orang yang sudah lahir baru, orang yang menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan, itu punya hati untuk mengenal Tuhan. Ya? Punya hati untuk mengenal Tuhan. Jangan mengenal yang lain selain Tuhan. Tuhan yang utama. Tuhan yang utama. Kadang manusia ini punya idola-idola yang kadang-kadang Tuhan itu sudah dinomor sekiankan. Itu ya. Idola BTS lah. Ya. Army. Siapa Kesha namanya? Hah? Kalau saya sih nggak tahu namanya. Kecuali Kim Tae-hyung itu idola istri saya. Handphonenya aja dia semua. Tapi hatinya saya. Itu yang penting.
Apa artinya bungkusan kalau isinya beda ya? Yang penting isinya. Tapi lebih bagus isi dan luarnya sama. Itu lebih bagus. Nah, kan. Supaya tidak menimbulkan persepsi yang tidak gitu ya. Nah, itu hati-hati kita di situ ya. Mengenal Tuhan ya. Siapa di sini yang rindu mengenal Tuhan? Coba angkat tangan. Saya mau lihat. Yang enggak angkat tangan saya bingung mau mengenal siapa ini. Malu-malu kali itu aja. Ya. Mengenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana pengenalan akan Tuhan ini digambarkan oleh Paulus? Sifat pengenalannya itu yaitu ayat 10. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ini bersifat personal, saudara. Jadi mengenal Tuhan itu lahir dari hati kita pribadi. Sifat pengenalan kita tentang Tuhan itu sifatnya pribadi. Ya. Harus dari hati kita. Saya kemarin di Manado, ya, ketika saya melihat, ya, kampung terakhir pulang 2015, baru pulang lagi 2023, 8 tahun, ya. Pas mau pulang, seorang ibu-ibu bertanya, berapa tahun lagi kamu akan kembali ke sini? Tapi dalam hati saya berkata, tidak seperti yang ibu katakan. Ya, berapa tahun lagi? Berarti kan itu butuh waktu yang lama. Kalau bisa setiap tahun. Ya kan? Amin. Ada yang rindu pulang? Ya, ya. Banyak ya. Ya, gitu. Banyak orang yang saya sudah tidak kenal di sana. Kadang-kadang saya lihat ini siapa? Oh yang ini. Itu siapa? Oh yang ini. Oh begitu ya. Ya. Tidak kenal lagi sudah. Tapi kalau teman-teman yang seangkatan saya itu dari ujung sana pun saya sudah kenal. Karena saya itu dari kecil sampai besar ini itu tahu kita sama-sama. Mengenal Tuhan itu personal. Ya. Kita harus tahu. Kita harus mengenal Tuhan kita. Kalau kita mengenal Tuhan kita tahu kehendaknya. Betul? Kalau tahu kehendaknya, berarti kita mau lakukan. Betul? Betul? Nah, aminnya satu orang aja. Kalau mau melakukan itu satu orang aja, saudara. Kadang-kadang orang Kristen hari-hari ini membingungkan. Ya mungkin karena pengaruh-pengaruh dunia ini, ya, terlalu banyak yang membuat kita itu bergeser, saudara, dari fokus kita tentang Tuhan. Banyak hal, ya kan? Kalau saya berbicara mengenal Tuhan, Bapak Ibu sudah yang kasih dalam Tuhan, itu harus dimulai karena itu personal, itu harus dimulai dengan persekutuan kita dengan Tuhan. Tidak bisa. Kita mau mengenal Tuhan harus dekat dengan Tuhan. Mau mengetahui kehendaknya harus tahu Tuhan. Harus dekat dengan Dia. Kita tahu keinginan sahabat kita karena dia sahabat saya.
Saya tahu dia orang kayak apa. Saya tahu dia maunya apa. Saya tahu dia itu makanannya apa. Karena kita itu dekat. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan gak dekat, kita gak bisa tahu kehendak Tuhan. Bahkan mungkin kita lupa Tuhan macam apa itu. Mungkin kita gak tahu. Atau kita hanya tahu tentang Tuhan aja. Tanpa mengenal dia dengan benar. Hal yang berikut tentang pengenalan akan Tuhan. Bagaimana cara mengenal Tuhan? Kalau dalam bahasa Paulus di sini dia berkata, dia ingin menjadi serupa dengan Kristus di dalam kematiannya. Ayat 10b. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan bersekutuan dalam penderitaannya, di mana ia menjadi serupa dengan kematian dengan dia di dalam kematiannya. Tentunya ini tidak tidak didahului atau dengan pengertian bahwa kita harus mengalami penderitaan dulu baru mengalami Tuhan. Bukan. Tapi bagaimana di dalam penderitaan, melalui penderitaan itu kita belajar tentang Tuhan. Jadi kita harus mengerti, kita harus pahami. Panggilan kita sebagai orang-orang yang katanya sudah menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Nah, itu kita harus pahami itu. Tujuan pengenalan akan Tuhan bagi Paulus yaitu kebangkitan dari orang mati, ayat 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Itu tujuan dari Paulus. Kita juga perlu memahami bahwa yang senang Paulus bicarakan di ayat 11 ini, itu bukan suatu syarat, tapi itu suatu konsekuensi. Ya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Itu bukan syarat, tapi itu konsekuensi dari pengenalan dia akan Tuhan. Hal yang kedua, hal yang ketiga dan yang terakhir. Mari kita lihat ayat 13 dan 14. Bisakah satu orang membacakannya? 14 dari Filipi 3. Ya, makasih Pak. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang ketiga dari ayat yang dibacakan Pak Arwi tadi, itu adalah bagaimana hidup yang digerakkan oleh tujuan. Saudara, hidup itu artinya harus punya tujuan. Kita hidup itu bukan asal hidup. Ya. Hidup bukan sekedar hidup. Hidup bukan asal hidup. Hidup kita ini harus punya tujuan. Apalagi kita sebagai orang yang sudah mendapatkan anugerah dari Tuhan, menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Hidup kita ini harus memiliki tujuan. Dan hidupan kita ini memang didorong, digerakkan karena kita memiliki tujuan di depan. Paulus ngomong begini.
Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Dan berlari kepada satu tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bagi Paulus, hidup itu memiliki tujuan. Dan tujuan bagi Paulus adalah panggilan surgawi. Panggilan surgawi. Nah, kita itu tujuan kita ini, tujuan hidup kita ini, dari firman Tuhan kita harus memiliki panggilan surgawi dalam hidup kita. Panggilan surgawi itu apa? Surga itu apa? Ya, itu kebenaran. Kebenaran, saudara, damai sejahtera. Berarti kita itu ada satu panggilan supaya kita itu hidup benar di hadapan Tuhan. Itu bagi Paulus, saudara. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari kita berusaha, berupaya, berdoa kepada Tuhan supaya kita diberi kekuatan. Supaya sebagai orang-orang 2 Korintus 5:17 tadi itu yang sudah menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan, itu benar-benar yang pertama, saudara. Pola pikir kita ini harus berubah. Kan? Harus berubah. Harus berubah. Yang kedua, kita itu harus punya cara pengenalan akan Tuhan. Kita harus hidup mengenal Tuhan dengan benar. Dan yang ketiga, kita harus punya tujuan dalam hidup ini. Inilah hal-hal yang baru, yang sudah datang, yang sudah ada sebagai ciptaan yang baru. Ini yang harus kita lakukan. Tidak bisa kita pola pikir lama. Tidak bisa kita hidup tanpa pengenalan akan Tuhan dengan benar. Dan tidak bisa kita hidup tanpa tujuan, saudara. Berubah pola pikir benar. Berubah cara kita mengenal Tuhan. Dan hiduplah yang memiliki tujuan yang benar di dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Dalam segala keterbatasan hamba-Mu, firman-Mu sudah disampaikan. Kami berdoa, biar kami semua diberikan kemampuan oleh Tuhan. Supaya kami, Tuhan, sebagai orang-orang yang baru di dalam Kristus, kehidupan lama yang sudah berlalu, kami memiliki kehidupan yang baru, dengan pola pikir yang baru, dengan cara mengenal Tuhan yang benar, dan hidup yang memiliki tujuan, bukan hidup sekadar hidup. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu, berkati kami semua. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati bersama katakan amin. Amin. Ya diberkati, kasih tepuk tangan yang dahsyat.